Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Enforcer. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang baru saja keluar dari penjara. Namun bukannya tobat, dia justru kembali bekerja ke pekerjaan kotor sebelumnya yang membuat dia di penjara. Tapi kali ini, di tengah perjalanan dan urusan kotornya itu, dia justru menemukan ketenangannya sendiri karena bertemu dengan seorang gadis remaja yang sudah yatim piatu. Namun setelah berhasil dia amankan dan ingin mengangkatnya sebagai anak, tiba-tiba cerita berubah ketika anak perempuan tersebut ternyata didapati telah diculik oleh seorang mafia kota. Lantas apakah dia akan berhasil menyelamatkan kembali hidup sang gadis remaja tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pemuda yang terlihat sedang akan bertarung di ajang pertandingan bebas. Pria itu bernama Stray. Stray diketahui melakukan itu karena dia adalah seorang pengangguran. Juga tak punya keahlian lain selain bertarung untuk menafkahi hidupnya sendiri. Stray kala itu harus melawan seorang pria yang tubuhnya sedikit lebih kekar dari dirinya. Di awal, Stray sempat terlihat kesulitan untuk melawan pria tersebut. Namun, kala itu karena desakan ekonomi dan lagi BU-BU-nya, Stray kemudian terus berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Hingga akhirnya Stray pun berhasil mengalahkan pria tersebut. Di waktu yang sama terlihat seorang pria lain sedang mengawasi dan menawarinya sebuah pekerjaan. Hingga akhirnya dia menyuruh Stray untuk datang ke sebuah klub di malam hari nanti. Singkat cerita pada malam harinya Stray lantas memenuhi undangan tersebut. Dia awalnya diminta untuk menghadap bos klub tersebut. Namun karena sang bos sedang menerima tamu lain sehingga dirinya disuruh untuk menunggu dulu di meja bar. Tak lama ketika sedang menunggu, salah seorang penari di klub tersebut menghampirinya. Dia bernama Lexus. Lantas secara singkat mereka pun saling berkenalan di sana. Lexus awalnya menyangka jika Stray ingin menyewanya. Namun setelah Stray bilang kalau ini bukan tempat Stray, sehingga Stray langsung meminta nomor telepon Lexus dan mengajaknya pergi berkencan. Tak lama setelah perkenalan, Stray pun didatangi lagi oleh seorang bodyguard klub untuk segera bertemu dengan bos klub tersebut. Kemudian ketika masuk ke dalam sebuah ruangan, Stray lantas bertemu dengan seorang wanita yang tentu saja dia adalah bos dari klub tersebut. Dia bernama Estelle. Terlihat kala itu Estelle memiliki bodyguard yang bernama Doom. Dia sedang menghitung uang sambil menatap tajam ke arah Stray. Lantas Estelle tanpa basa-basi langsung menawarkan Stray pekerjaan sebagai tangan kanannya dalam urusan penagihan atau menjadi debt collector Estelle. Estelle juga menjanjikan bayaran yang jauh lebih besar daripada bayaran di pertarungan bebas. Bahkan Estelle sampai memberitahu kalau Stray bisa sukses dari bidang ini. Lantas tanpa pikir panjang, Stray langsung menyanggupinya. Kemudian Estelle pun langsung memerintahkan Stray untuk menemui seorang di luar klub. Singkat cerita, ketika di parkiran, Stray langsung bertemu dengan pria lainnya yang bernama Kuda. Tanpa banyak basa-basi, Kuda pun menyuruh Stray naik ke mobil dan langsung berangkat ke suatu tempat. Selama perjalanan, Kuda nampaknya tak banyak menyimpan perhatian pada Stray. Hal itu terlihat ketika Stray melayangkan beberapa obrolan yang tak kunjung digubris oleh Kuda. Kuda hanya terlihat fokus kepada kemudinya hingga sampai di suatu tempat. Dan saat itu barulah Kuda mulai bicara. Kalau sekarang tugasnya Stray adalah menghampiri seorang pria yang telah berhutang kepada Estelle dengan jumlah yang cukup besar. Namun karena dia tak kunjung membayar sehingga Estelle harus mengirimkan Kuda dan Stray ke sana. Lalu ketika pria yang dimaksud itu keluar dari ruangannya, tak pakai lama Stray langsung turun dari mobil dan menghampiri pria tersebut. Namun alih-alih berbaik hati, tiba-tiba pria tersebut secara mendadak langsung melancarkan serangan kepada Stray. Tentu saja Stray adalah juaranya kalau bicara soal berkelahi. Sehingga dengan mudah Stray dapat membuat pria malang itu mimisan dan bersimbah darah. Setelahnya Kuda langsung pergi menuju ke arah pantai untuk mengakhiri hidup pria malang tadi. Sontak ketika sampai di tempat, Kuda langsung menyuruh Stray untuk mengeluarkannya dari bagasi mobil. Pria itu tentu saja terus berteriak meminta untuk dikeluarkan.
Kemudian, setelah dikeluarkan, pria malang itu mengira jika dirinya hanya sedang berhadapan dengan anak pang jalanan. Namun ketika melihat kuda yang ada di sana, sontak pria tersebut langsung meminta ampun dan berjanji akan segera membayar hutangnya pada Estel. Tapi sayang seribu sayang, tanpa banyak basa-basi, kuda langsung mengeksekusinya hingga terjatuh ke laut. Stray yang melihat hal tersebut hanya bisa melongo lihat kuda yang begitu ringannya menghilangkan nyawa orang. Namun setelahnya, untuk sedikit kesenangan, kuda membawa Stray ke tempat lapangan golf. Di sana, awalnya kuda ingin mengajarkan tentang kesabaran pada Stray. Namun, pada saat itu Stray lebih memilih untuk meminta uang imbalannya ketimbang harus dengan kuda belajar masalah kesabaran. Lantas kuda pun tak mau banyak basa-basi. Dia memberikan uang itu pada Stray dan menyuruhnya agar tetap standby dimanapun Stray berada. Kemudian scene berlanjut, di mana kuda mendatangi sekolah anaknya yang telah lama dia tidak temui. Tapi kali ini, ternyata sikap anaknya telah berubah. Dia lebih sinis dan tak mau peduli pada bapaknya yang baru saja keluar dari penjara. Tapi karena kasih sayang sang ayah, maka kuda pun tetap memberikan amplop berisi sejumlah uang. Karena putrinya itu akan segera berulang tahun dalam waktu dekat. Bahkan di akhir putrinya malah pulang naik bus, bukannya bareng dengan kuda. Kemudian scene berpindah, di tengah kota terlihat seorang anak wanita yang sedang berjalan-jalan. Namun tak lama dia mendatangi salah satu toko emperan yang berada di sekitar situ. Tapi ternyata wanita yang bernama Billy itu tiba-tiba mencuri beberapa barang di sana. Dan sayangnya aksi Billy harus diketahui oleh pemilik toko, sehingga sang pemilik pun langsung menegurnya. Bersama dengan itu kuda yang sedang nongkrong dekat sana melihat perkelahian antara mereka. Lantas ketika hati kuda tergerak untuk mendatangi nona-nona itu, bukannya membela si pemilik, kuda justru lebih tertarik untuk memihak pada Billy. Sontak kuda pun membayar barang-barang yang telah dicuri Billy saat itu. Setelah membawanya agak menjauh dari toko tadi, lantas kuda pun bertanya pada Billy kenapa dia mencuri barang. Dan dari pertanyaan itulah pertemuan antara kuda dan Billy terus berlanjut. Hingga Billy menceritakan kalau hidupnya sekarang yatim piatu dan tak punya apa-apa. Bahkan Billy sendiri adalah musafir dari Atlanta. Mengetahui hal tersebut, kuda pun menjadi iba dan menaruh perhatian lebih kepada Billy. Bahkan sampai ingin mengangkat Billy sebagai putrinya. Dia juga akan membantu Billy untuk kembali ke sekolah agar Billy dapat bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sementara itu, Stray sendiri sekarang hendak membayar uang sewa kosan dari hasil pekerjaannya semalam. Setelah berhasil mendapatkan kunci kamarnya kembali, lantas Stray merebahkan badannya itu yang sudah bertahan lama dari banyaknya perkelahian. Tentunya dengan beberapa pesan dari Lexus yang mengajaknya berkencan. Kembali lagi pada kuda dan Billy, mereka pun terlihat makan malam bersama di sebuah kedai di taman kota. Setelah itu, karena Billy tak punya rumah, maka kuda membawanya ke sebuah hotel agar Billy bisa tidur dengan nyenyak dan merasa aman. Di waktu yang sama, Stray akhirnya bisa makan malam bersama dengan Lexus. Di situ terlihat mereka saling berkenalan satu sama lain, hingga Lexus membawanya ke sebuah tempat di pinggir pantai. Dan malam pun berakhir dengan adegan bercocok tanam. Sementara kuda sendiri terlihat sedang mendatangi mantan istrinya di sebuah pameran lukisan. Di sana kuda bermaksud meminta izin untuk membawa putrinya sekedar makan malam bersama. Namun bukannya sambutan, sang mantan istri justru menyuruhnya agar menjauh dari mereka. Bahkan mengembalikan uang yang sempat kuda beri pada anaknya waktu di sekolah. Setelah keluar dari pameran tersebut, tak lama Stray mendatangi kuda kembali. Stray kemudian meminta pekerjaan lagi pada kuda. Awalnya kuda sempat kecewa dengan hasil pekerjaannya dan perihal kesabaran Stray. Namun setelah Stray berhasil membantu memperbaiki mobil kuda, kuda pun akan memanggilnya lagi di pekan depan. Sementara itu Billy yang sedang santuy di kamar hotel, tiba-tiba dia mendengar seseorang mengetuk pintu dan memaksanya untuk membuka pintu tersebut. Keesokan paginya ketika kuda datang menghampiri kamar Billy, dia langsung dibuat kaget dengan mendapati Billy sudah tidak berada di sana, serta kamar tersebut dalam kondisi berantakan. Tentu saja kuda memakai keahliannya untuk menggali bagaimana Billy bisa hilang dari sana. Dan ternyata Billy telah diculik oleh orang yang tak dikenal. Sontak kuda pun langsung mencari Billy dengan mengelilingi kota tersebut sepanjang hari. Dia melewati daerah-daerah yang sering Billy singgahi selama ini. Akan tetapi sampai pada pagi harinya, kuda tak kunjung menemui Billy di mana-mana hingga pagi hari pun menjelang. Lantas kuda akhirnya mendatangi Stray kembali, lalu mendapati Stray sedang beradu tinju dengan seseorang.
yang kemudian Stray memenangkannya. Lalu Stray pun singkat cerita dibawa oleh kuda ke suatu tempat. Dan selama perjalanan kuda pun sempat menceritakan perihal Billy kepada Stray. Lantas Stray berpendapat kalau dia akan membantunya mencari Billy setelah pekerjaan mereka selesai. Lanjut, sesampainya di sebuah tempat, kuda dan Stray langsung menuju ke dapur dan datangi seorang pria. Ketika sedang menagih uang, tiba-tiba kuda melihat klip uang yang dimiliki pria tersebut sama dengan yang pernah kuda berikan kepada Billy. Tentu saja kuda langsung bertanya, dari mana kau mendapatkan klip uang itu? Lalu pria itu menjawab kalau dia dapat dari temannya yang bekerja di pegadaian. Sontak kuda langsung pergi dan menuju ke sana. Namun saat di perjalanan, kuda kembali ditelepon oleh Estelle dan menyuruhnya untuk mendatangi Estelle bersama dengan Stray. Lalu sebelum masuk ke dalam, kuda sempat memberi beberapa wejangan kepada Stray. Seperti apa yang tujuan hidupmu sekarang? Kalau Stray ingin menikahi Lexus, maka Stray tak harus memilih pekerjaan kotor ini. Karena kehidupan seperti ini hanya akan menyiksa istrinya kelak. Lanjut, setelah itu mereka pun masuk ke dalam kantor Estelle. Namun saat mau menyampaikan arahannya pada mereka berdua, Estelle ingin mencoba bagaimana kalau Stray seorang diri dalam menagih uang. Lalu kuda pun setuju dan pergi. Kuda sendiri langsung melanjutkan pencariannya dalam menemukan Billy. Dia pergi ke sebuah toko gadai untuk melihat siapa yang telah menculik Billy. Dan ternyata itu adalah resepsionis hotel. Sontak kuda pun langsung mendatangi resepsionis itu di hotel yang sebelumnya Billy tinggali. Dan tak pakai lama, kuda langsung mendorong pria tersebut hingga menembak pahanya. Dilanjut dengan pertanyaan, di mana Billy? Tapi kemudian pria itu melempar nama lagi. Dia menyebut kalau dirinya tak ikut campur atas urusan ini. Tapi kemudian pria tersebut memberitahu dibawa kemana Billy pergi. Sontak itu pun mengundang reaksi kuda yang saat itu mengetahui kalau ternyata alamat yang diberikan pria resepsionis merupakan alamat yang sama di mana Estelle memiliki bisnis ilegal tentang live streaming video dewasa. Singkat cerita, kuda dan Stray pun bertemu di sana, sehingga keduanya masuk ke dalam berbarengan. Lantas ketika masuk ke dalam, mereka langsung dipertemukan dengan bos yang ada di sana. Ternyata bos tersebut sudah kenal dengan kuda sebelumnya. Namun ketika itu sang bos yang memegang tempat itu tidak mengenal Stray karena dia baru pertama kali melihat kuda bersama seorang lelaki. Tapi kuda pun segera merespon. Kuda menjelaskan kepada mereka bahwa Stray adalah seorang petarung jalanan dan sekarang sedang magang menjadi anak buah Estelle. Kemudian suasana pun menjadi kondusif dan sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk memberikan sebuah tas berisi setoran uang yang akan dibawakan kepada Estelle. Proses tersebut berjalan lancar sampai pada akhirnya tiba-tiba terlihat seorang pria membawa gadis yang tak lain adalah Billy. Namun saat itu kuda tak bereaksi apa-apa karena dia tahu keadaannya tidak memungkinkan meminta Billy dilepaskan begitu saja. Apalagi tempat itu dipenuhi dengan para penjaga bersenjata yang siap menyerbu kuda dan Stray kapan saja. Sehingga kuda bersama Stray pun meninggalkan tempat tersebut dengan wajar. Lantas saat keluar dari tempat tadi, Stray langsung memberikan saran pada kuda agar kuda tidak bertindak gegabah dan merencanakan dulu penyelamatan untuk Billy. Lalu pada keesokan paginya Stray telah sampai di markas Estelle, tapi kuda sudah terlebih dahulu sampai di sana. Kuda pun tentu meminta kepada Estelle untuk melepaskan Billy yang berada di tempat live streaming kemarin, karena Billy masih berada di bawah umur. Namun di situ Estelle langsung menaruh kecurigaan pada kuda karena lebih memilih melepaskan Billy dan melibatkan perasaan dalam pekerjaan kotor mereka. Lantas Estelle tentunya menolak permintaan kuda. Tak lama kemudian Stray pun datang membawa uang setoran yang mereka ambil tadi malam. Akan tetapi tanpa diduga Estelle tak mau banyak basa-basi. Dia langsung memerintahkan Doom sang bodyguard untuk menghabisi kuda saat itu juga. Sontak keadaan pun menjadi kacau. Doom kemudian langsung menghajar kuda habis-habisan. Perkelahian yang tak sebanding itu mulai didominasi oleh Doom, tapi kuda tetap berusaha sekuat tenaga. Begitu pula dengan Stray yang membela kuda. Namun karena dua-duanya tidak cukup kuat, mereka pun harus terpojokkan oleh Doom. Tapi di saat-saat kritis itu, tiba-tiba muncul suara tembakan dan ternyata itu adalah Lexis. Dia menembak Stelle juga harus mati di tempat bersamaan dengan Doom. Sehingga mereka semua selamat dari cengkraman Estelle. Kemudian setelah mereka keluar, Lexis dan Stray disuruh untuk mengambil uang tersebut dan menunggunya di tepi pantai. Sementara kuda sendiri akan menjemput Billy terlebih dahulu di tempat praktek live streaming.
Lanjut, rencana pun segera mereka jalankan setelah beberapa waktu berlalu. Kuda pun telah sampai di tempat praktek haram tersebut dan langsung bereaksi menghabisi para penjaga yang ada di sana tanpa terkecuali. Akan tetapi selang kuda mencari Billy sendiri ternyata telah dibebaskan dari selnya oleh tahanan lain. Namun pada akhirnya setelah beberapa kesulitan dialami oleh kuda, Billy justru sekarang yang menyelamatkan kuda. I've seen a lot of shit in my lifetime. What are you doing? You don't need. Dan dengan dramatisnya, Billy mengulurkan tangan pada kuda dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Sementara itu semua anggota mafia tewas dan tak ada yang selamat. Akhir cerita mereka pun berkumpul kembali di tepi pantai dan kuda menitipkan Billy kepada Stray. Dia menyuruh Stray untuk pergi jauh ke arah utara dan memulai kehidupan baru di sana bersama Billy dan Lexis. Tentu saja Stray sempat tidak mau meninggalkan kuda dan akan membawanya ke rumah sakit. Namun kuda berkata bahwa dia ingin melihat matahari terbit di pantai tersebut sambil bersimbah darah. Tamat.